Sama nomor bumi ya? Iya. Teman buka di WA ya wes. Menikah. Tuh HP ini nelan di rumah ya. Wes. Wes sama mlebu. Terima kita. Terima. Udah. Mana? Ini. Oh, ini. Ayo, ayo. Mungkin membantu udah takut. Bantu. Teknologi itu pun HP di rumah. Mbak Rumi sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Rumi. Bunda Rumi. Mencelau. Kurban. Ini orangnya. Assalamualaikum Pak Ari. Assalamualaikum Pak Kiai. Sudah longgar Pak Ari? Ya, Sudah longgar? kenapa Pak? Ya sudah longgar ini. Jenang sudah Ini longgar. buka ini coba lihat sebentar ini TikToknya kan masih pengajian terus ini. Oh, sampai berapa hari Pak Ari? Tiga hari Pak ya. Bukan 7 hari. Malam-malam kan ngaji ya. Ya 7 hari ya, sorry 7 hari. Itu kan baru hari keberapa ya? Hari kedua ya. Ini hari kedua ya. Biasanya apa Pak Ari? Kirim doa apa biasanya? Baca tahlil Ya, apa? tahlil ngaji Pak. Baca macam-macam lah. Kadang dari apa gitu kan, dari tetangga masjid gitu. Itu mertua laki-laki apa perempuan Pak Ari? Mertua perempuan Pak. Oh, yang laki-laki masih ini ya? Masih hidup ya? Udah itu yang terakhir Pak. Itu yang terakhir. Ini yang terakhir. Pas waktu kita online itu
Pas Hmm? meninggal itu 725 Pak. Di rumah sakit apa di ini? Di rumah. Udah di rumah Pak. Udah 2 kali ke rumah sakit Pak. 2 kali ke rumah sakit. Udah Sakitnya 2 kali terus pulang balik lagi. Hah? sakitnya apa? Udah 90 umurnya Pak. Dulu loh. 90 ya luar biasa. Iya udah 90. Assalamualaikum, selamat malam. Salam lagi bongkar nih sudah Zikir ya. Pripun kabare Pak Yai? Kabar alhamdulillah. Pak Ari ada Lama apa? nggak ketemu. Iya nanti tak sapa semua. Mas Ari gimana kabar? Lama nggak jumpa lo. Iya, kan lagi mertua meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan itu Pak Ari? Kemarin 2 hari udah 2 hari ya. usianya 90 Pak Ari ya. Iya. Selamat malam Mbak Putri. Putri Mudofir itu nyonya saya itu. Apa? Nyonya saya Putri Mudofir. Oh Mami. Umi. Jadi tahu. Oh Uminya, jadi kenal aku. Kalau kayak gini kan nggak tahu. Oh, Oh ya Allah. Iya. Sehat selalu. Iya, amin. Ini gimana nyoba. pengajian tadi pagi rame Pak? Pak Kiai. Ya rame lah, ada 978 penonton tadi. Cuman ya ini ya, akhirnya ganti materinya ruqyah tadi. Tentang ruqyah itu. Tentang ruqyah cuman Aku lama nggak ngikutin. baru saya jelasin separuh tadi. Metode ruqyah yang benar tuh seperti apa belum saya jelasin tadi. Cuma saya jelaskan Kenapa tentang itu? ya, Kenapa kok nggak selesai? belum sempat, sudah jam 9 saya keburu ada undangan ceramah ke Blitar. Oh. Besok lah dilanjut. Pak Tadi Yai aslinya Jombang napa Pak? bukan, saya Kediri. Kedirinya mana nih Pak? Kediri dekat bandara. Deket Pare enggak? Sama Pare ya berapa ya? Paling ya 30 kilo lah. Oh, Gak ada saudara di sana, Pak temen. bapak saya, Babi. suami aku kan orang sana, Oh, orang Kediri. Iya. Mas Agus. Tapi aku belum pernah ke sana. Enggak. Aku belum pernah ke Kediri. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Ini Pak Uli dari mana Pak Uli ini? Teman ini Pak Uli ini. Pak Uli. Itu Pak Uli. Oh, Mas Agus sinyalnya dekat Mbak Zivilia dari sini. Oh gitu. Tapi aku belum pernah ke sana Pak Yai. Itu karasidenan itu sendiri sama Pak Ali itu. Cuma ngertinya lahir di Kediri itu aja. Selanjutnya aku nggak pernah ke sana. Kata Pak Ari ini ya di Pasar Induk ya Mbak Zivilia ini. Dalam? Kalau pagi di Pasar Induk. Iya. Iya Pak Yai, lantaran lah nyari rezeki. Salam kenal Bali, Pak Uli. Pak Uli ini akun baru ini. Jengkol ya Mbak Ana ya, Mbak Zivilia ya. Dalam? Jengkol ini Pak Uli. Oh. Udah tak senggol-senggol sih tadi, coba cek lagi. Kalau Pak Arinya Udah temen Mbah. Arinya. Mbah.
Udah temen, Pak Nggih. Yai. Nggih. Tuh Mas Agus belum temen. Iya, Pak Agus ya teman itu. Pak Ari, Pas mana Pak Ari? Pak Ari nggak yasinan? Kok masih yasinan? Enggak, di sana tradisinya tahlil loh di tempat Pak Ari itu. Oh tahlilannya. Iya. Mas Rohmat, Assalamualaikum Mas Rohmat. Mas Rohmat sudah bergabung. Tuh, Mas Randy sudah turun. Pak Ari, Pak Ari, Pak Ari nggak tahlilan. lagi sibuk tuh Pak Ari itu. Pak Ari, Jakarta Timur Pak Ari. Di sini ya putranya berapa Pak di sini ya? aku 2. Udah gede-gede ya? Bun, yang satu udah kerja, yang satu SMP. Sudah kerja. Di mana Pak ini? Ya, kerjanya. Kerjanya di Cikarang. Di perusahaan ya? Di apa tuh? Pabrik aki apa ya namanya ya? Lupa. Mbak Runika naik, Mbak Runika kemarin tuh sempat nanya, belum saya jawab Mbak Runika. Untuk Mas Randy, sudah turun loh tadi Mas Randy. Perasaan tadi Mas Fendi di situ hilang lagi dia. Iya. Itu nongol. Loh Mas Ari. Ini yang Itu akun Mas gentayangan Fendi. Mas Asli nih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akun asli nih Mas Haris ya ini. Ya, Pak Yai, gimana? Akun yang asli nih. Iya. Orang hilang-hilangan gini kota ganti akun. Terus sudah kenal Mbak Enggak. Anu? Iya. Dalam? Sudah kenal sama Mas Haris. Udah, kita udah temen. Oh ya dirinya ini ya Bunda ini ya. Iya. Bunda Oh ini ya, tuh. saya izin follow ya. Assalamualaikum. Teman-teman. Pak Yai. Waalaikumsalam, Mbak Rumi. Komentar lagi tadi Mbak Rumi. Waduh. Aku tap-tap ya Pak Yai. Iya monggo monggo. Seperti biasa. Pak Ari? Ya Pak, ya Pak Kiai. Iya. Pak Ari sudah longgar apa belum ini? Apa Pak? Sudah longgar. Udah, anu saya tadi saya tinggal lagi dulu. Ya. Waktu kemarin. Enggak, tadi pagi itu kan saya sudah nyiapin tentang materinya Gade itu. Nah, Pak Arinya enggak datang. Terus siapa yang kemarin itu Saddam Hussein juga enggak ada saya cari. ya nanti aja dibuka lagi Pak kalau pas udah ada masalah bedai. Apalagi siapa Pak yang kemarin itu kan yang belum puas itu kan si Mas Adam itu kan. Ya cuman tentang takbirnya aja. Soalnya gini sih Pak Ari, saya ini akhir-akhir ini jarang ya menggunakan fikih yang seperti itu jarang. Saya lebih sering menggunakan undang-undang. Karena gini loh, antara akad gade sama akad utang piutang kalau di sini itu hampir sama. Yang berlaku di Indonesia lah hampir sama.
Misalkan gini, Pak Aris Bade ya, Bade kepegadaian kan di situ ada jaminan juga, ada agunan juga kan. Terus di bank pun di pinjaman juga seperti itu di hutang. Padahal antara akad gade sama akad hutang itu sebenarnya kalau di fikih itu beda. Ya cuma yang saya agak bingung tuh yang di kampung Pak. Yang di kampung Kristen. Jadi sawah itu mereka kalau nggak ada mau nikah nggak ada uang. Terus kalau mau kawinan nggak ada uang atau apalah gitu Pak, mau bayar sesuatu. Yang digade itu adalah sawah Pak, bukan jadi kalau kayak rumah kayak itu nggak laku Pak, itu nggak ada istilah gade Pak. Jadi dia gadai sawah itu dengan jadi dibayarnya itu juga ada uang emas yang bulat itu Pak, namanya Rp1 gitu. Ada Rp1 itu kayak kalung, mainan kalung itu berapa puluh gram itu. Kalau nggak salah jual itu 12 juta ya Pak, yang satu bulat itu. Jadi kalau digade itu dua ini. Nah nanti Pak yang dihitung itu bukan uang Pak, jadi rupiahnya itu. Nah kalau dia mau bayar itu Pak, setelah bertahun-tahun Pak. Kita misalkan orang menggadaikan saya Pak, saya kan dua orang. Ada Rp2 bayar Rp2,5 enggak kan? Bayarnya Rp2 Pak. Kalau utang misalkan gadai 2 juta, bayarnya tetap 2 juta kan sama. Padahal kan semakin dengan kursnya rupiah semakin turun. Iya bukan masalah rupiah Pak. Jadi malahan kan tidak ada untungnya kan Pak bagi orang yang meminjam kan Pak ya. Benar nggak Pak? Nggak ada untungnya kan? Benar ya. Orang kan kalau gadai itu kan Pak di pajak pegadaian Pak. Orang gadai borohnya itu borohnya itu emas. Untuk kita kalau kita gadai itu emas itu 2.000 perak Pak, 200.000. Bunganya itu Pak selama sekian bulan itu 20.000 gitu loh Pak. Kalau 200.000. Kan ada bunganya Pak. Gadai itu Pak. Per bulan 20.000 ya. Misal kan memang hitungannya kayak gitu Pak. Jadi kita utang ini cuma borohnya saya masih ingat Pak dulu waktu saya sekolah Pak, saya pernah ngadain jam Pak. Karena ada lagi banyak pegadaian. Jadi iya arloji saya masih ingat itu. Saya kos-kosan waktu itu kan. Jadi kalau kita pikir-pikir gadai itu borohnya itu kalau misalkan takut kita lari gitu loh Pak. Kan takut kita lari. Jaminan ya. Nah, kalau pajak pegadaian itu Pak bayarnya 200 bayar 225 gitu loh Pak. Kalau yang saya bilang yang di kampung ini Pak, kalau orang menggadaikan itu 20 juta, kembalinya 20 juta tapi bukan dengan uang Pak. Emas tadi itu. Kalau misalkan emas 50 gram. Makasih Pak Yai, muka berkah selalu. Jadi uang 50 gram ini kalau mau dibayar Pak 50 gram lagi Pak. Jadi kan nggak ada bunganya kan Pak ya. Nah tetapi Pak, kalau sawah itu kan bisa dimanfaatkan oleh yang memberikan gadaian Pak ya. Ya betul. Nah ini Pak diasumsikan ini adalah riba sebagian orang. Padahal kan masa iya Pak itu kan beda dengan gadai yang ada di pajak pegadaian Pak. Andai kan 10 tahun Pak, 10 tahun sawah itu didiamin Pak, itu kayak hutan Pak. Kalau nggak digarap. Kayak hutan, setahun aja kayak hutan kok. Kayak hutan Pak. Jadi makanya saya bilang berbeda kalau omongan si Adam kemarin itu masalah pajak pegadaian Pak, beda. Pajak pegadaian itu udah hitungnya riba, hitungnya bunga Pak. Bunga. Kalau ini enggak sama dengan pajak pegadaian yang ada di situ.
Karena apa? Dia menitipkan, jadi itu yang terjadi adalah di Sumatera Barat, Pak, di Padang. Nggih. Nah, cuma orang-orang ada dua cerita, Pak. Menganggap itu termasuk riba, menganggap itu tidak. Nggih. Jadi orang berasumsi, Pak, mau orang-orang itu versinya, Pak, itu kalau pajak digadaikan sawah itu, ya didiamin aja. Nggih. Monggo. Jadi Lanjut dulu Pak Ari. iya, Baru saja. kalau di orang, Pak, kalau yang maunya orang-orang, tapi kenyataannya itu, Pak, ya namanya digadai, Pak, sawah itu bisa dimanfaatkan yang tadinya punya Bapak, digadaikan ke saya, selama Bapak belum bayar uang yang 20 juta tadi, misalkan Bapak gadai 20 gram, itu sawah itu kan tetap saya garap, gitu, Pak. Nggih. Nah itu kan diasumsikan sama orang untungnya, Pak. Bapak tahu, Pak, kalau kita garap sawah, untungnya seperti apa? Peraan loh, Pak. Apalagi sekarang, Pak. Iya. Ongkos Iya, orang nggak makanya. cangkul, benih segala macam, Pak. Jadi malah saya lihat di kampung itu, Pak, keuntungan Parah lagi, orang udah nggak mau, Pak, Pak. garap sawah itu. Sekarang pupuknya malah lebih ngeri itu. Iya, jadi Pak, itu masih ada juga orang mengatakan itu karena mengambil hasil sawah itu masih diasumsikan itu riba gitu loh, Pak. Kan sontoloyo namanya, makanya saya bilang, padahal kalau hukum Islam itu kan bukan seperti itu kan, Pak, ya. Bukan. Nggih. Jadi gini Pak Ari, mau ditambahkan enggak ini Pak Ari? Hah? Mau ditambahkan lagi apa sudah cukup? Apanya, Pak? Maksudnya keterangannya tadi Pak Ari. Karena apa, Pak? Kalau saya kan tadi juga dulu itu kemarin ya Mas Adam itu kan meminta dasarnya apa kalau secara agama kan itu, Pak, ya. Fikih ya. Ya, beliau kan ini soalnya beliau kan orang di instalasi ya. Jadi memang segala sesuatu memang tidak terlalu berani memutuskan, beda kak. Saya kan beda. Kalau saya ya halal haram. Misalkan apabila yang terjadi di satu daerah tersebut kok, yang sudah terjadi ya namanya adah ya, itu namanya adah ya, ya kita carilah celah hukumnya halalnya di mana saja. Pasti ketemu. Jadi gini loh Pak Ari, di fikih itu ada istilah undang-undang fikih, qawaid. Undang-undang fikih sama di Indonesia kan ada undang-undang dasar. Acuannya oleh para pengacara kan undang-undang dasar tersebut. Kalau kita di fikih aturannya ya undang-undangnya fikih. Artinya selalu kita ketemu lah, cari celah hukumnya itu pasti ketemu. Dan memang qawaidul fikih ini biasanya kitabnya Faraidul Bahiyah. Kalau syarahnya Fawaidul Jannah sama Asbahwan Nahdlatul. Itu memang kita selalu menghadapi situasi zaman yang semakin berubah-ubah. Jawabnya di situ itu nanti. Dan itu tidak ngawur, artinya tidak ngawur sesuai dengan keterangan dari Al-Quran terus hadis, baru ijma, kesepakatan ulama. Nah, kemudian dari ini menurut tak jawab Pak Ari ya. Ya. Iya. Tadi itu saya benar-benar neliti di beberapa bukunya yang kita buka kemarin itu ya. Kitab apa itu? Kitab Fathul Mu'in ya. Ternyata di situ keterangannya pada intinya itu ya satu, seperti yang bilang Pak Ali kemarin, tergantung akad pertamanya gimana. Dan di situ memang harus ada yang namanya ijab sama qabul. Artinya gini, akad ariyah itu sewa, terus akad apa lagi itu, akad kirat utang itu, terus sama akad rohen itu gade, itu sama, hampir sama, tergantung ijab qabulnya. Sama kalau di daerah sini Pak Ari ya, kalau sawah itu bahasanya bukan gade, bukan, tapi sewa.
Sewa kan di sini kan kita menemukan ini ya, menemukan apa satu perbedaan ya, hanya masalah bahasa sebenarnya. Masalah bahasa. Artinya kalau di sini memang sewa per tahun berapa gitu. Bahasanya seperti itu. Sama di Pari kan gitu toh, gade per tahun sekian sekian sekian. Kalau Gitu. sewa Pak, kalau sawah itu sewa maksudnya yang sewa siapa Pak? Nah, sewa ya penyewanya. Misalkan gini ya, saya ini kan ada ya sawah di beberapa sawah itu saya sewakan 1 tahun. Ya sewa kasih disewa oleh mereka disewa. Karena itu tadi seperti yang dikatakan Pak Ari tadi itu untuk saat ini kita sebagai petani ajur lah, ajur itu Pak Ari kan belum mengalami namanya apa rebutan pupuk subsidi Pak Ari ya mungkin ya. Iya, bukan ya Pak. Pupuk itu sangat mahal loh Pak. Woi, kalau mahal sih tidak masalah. Kita ngambil Iya. pupuk subsidi lah sekarang pakai KTP, pakai foto lagi. Iya. Disuruh Jadi cuma kalau kata-kata sewa Pak ya, contoh nih ya. Saya yang punya sawah Pak ya. Saya yang punya sawah. Saya sewain ke Bapak gitu. G. Cobakan ke saya. Saya sewain ke Bapak. Ah, Kemudian sebesar 20 gram. Iya Pak. G Pak Ari. Nah, kan saya sewain ke Bapak 20 gram. Oh itu yang Nah, mas. Iya, Oh, karena kalau mas gade, mas masuknya gade. konotasinya Pak, konotasinya di Sumatera Barat itu Pak, selalu mengomongin konotasi itu ke mas. Kenapa Pak? Kalau kita ngomong ke uang Pak, harga uang sekarang dengan harga 10 tahun ke depan beda Pak. G. Beda. Maksud Bunda Nurani kemarin Orang gitu. yang minjamin rugi gitu. G. Karena kursnya rupiah akan beranu Iya. menurun, bukan? Makanya orang mau gadekan itu Pak, istilahnya itu dengan rupiah dengan emas Pak. Misalkan 100 gram, misalkan digadaikan 100 gram. G. Nah, 100 gram itu kalau ngomong sewa Pak, G. yang nyewa siapa, yang menyewa siapa gitu loh Pak. Ini kan punya saya, sawah saya sewain ke Bapak 100 gram. Bapak kasih ke saya 100 gram Pak ya. Sawah 100 gram gimana Pak Ari? Makanya kalimat itu bukan sewa Pak. Saya itu punya sawah Pak. Saya gadaikan ke Bapak seharga 100 gram. Enggak, anu aja rupiah aja, harganya rupiah. Oke, anggaplah 100 juta. Saya Ya. gadain ke Bapak 100 juta. Bapak kasih ke saya 100 juta. Ya. Selama sawah itu ada di tangan Bapak, Bapak kan boleh menanam padi di sana kan? Boleh. Iya boleh Boleh. kan? Asumsinya Pak, nanti kalau saya setelah asal saya udah ada uang Pak, 100 juta, saya kembalikan ke Bapak. Nah, baru sawah saya ambil lagi gitu. G. Nah, yang dikatakan di kampung itu Pak, masih dikatakan itu riba Pak, adalah kenapa dia makan itu, kok bisa dimanfaatkan itu sawah itu selama 2-3 tahun. Nah itu loh Pak. Iya, ya itulah yang tidak punya kan di situ. Makanya kan dari semua akad itu ternyata tergantung ininya, ijab kabulnya. Ijab kabulnya. Nah, ijab kabul ini tidak semua daerah itu sama. Tidak semua daerah sama. Seperti ini ya, tradisi di Pak Ari itu kayak sawah itu kan bahasanya gade ya. Gade. Nah, gade kalau di sini bahasanya enggak tua, Mas. Nah, bedanya di situ aja. Makanya kan ketika kita Di kampungku juga, maaf Pak Kiai, di kampungku ndak ada istilahnya sewa dia. gade Kalau ya, Oh. enggak, bukan gini. Dia Iya. istilahnya sewa, dia istilahnya di sana sewa per Oke. tahunnya gitu. Nggih. Tapi Sewa per ada tahun sama ini kan beda bahasa ya Pak Iya ya.
bahasa ya. Beda bahasa. Kalau saya nanggep namanya. Istilahnya kita beli ini nanggep tahunan istilahnya. Kita beli tahunan per tahunnya itu sama orang yang punya sawah gitu dia. Jadi ndak ada akad gade di sana. Nggak adanya Itu. sewa ya. Ndak ada akad. Nah, yang Assalamualaikum, riba Mbak ndak ada Yai. juga di sana. Bunda ini gitu. Iya, Anak selama udah uangnya ada di belum sini, balik ya masih di ternyata. itu. Gitu. Ndak ada ribanya di sana, Pak. Menurut saya kalau di Malam Bu kampung saya Anda gitu. ini. Gitu. Malam juga sih Filia. Ini anak-anak Lama udah nggak di sini ketemu. nih. Kalau Iya, tadi kecuali bareng aku. yang ngeluarin ini apa namanya untuk per tahunnya, apa namanya? Pajak. Di Bayar pajak. di Islamnya bayar Zakat apanya ya. itu? Zakatnya itu baru ada Pak Kiai. Kalau hukumnya itu ya ndak ada. Yang kayak Abang Ari katakan kalau di kampung saya. Ya, makanya kan beda daerah, beda bahasa. Mm-mm. Contoh gini Mas Fendi ya. Mas Fendi. Ah. Mas Fendi itu kan punya sawah. Terus? Mas Fendi punya sawah. Mas Fendi itu perlu uang. Perlu uang. Iya. Mau kenduri atau apa. Nah, ini Iya. sawah ini mau mencari uang itu Mas Fendi nggak mau jual sawah ini. Saya jual per tahunan. Digade lah. Digade Iya. dia. Oh, kalau bahasa gadai itu di Bapak itu namanya disewain ke orang ya. Nah, Nah, Seperti contoh itu. nih. tapi Sewain dia ke orang. disewain itu kapan dia punya uang ini? Kita yang punya sawah gitu. Ya, Kita maksudnya yang kan punya gini. sawah Maksudnya baru. begini, Nah, Mas kan punya sawah, Mas Iya. gadein ke saya. Gadainya itu misalkan 20 juta, ya kan? Kemudian Mas selama setahun. Iya. Kemudian Kalau itu bukan selama gade itu, Abang. Ah, Kalau itu saya yang punya sawah jual per tahun itu. ini jual. Jual tahunan. Bukan. Sewain. Disewa itu kalau dihitung per tahun dia. Iya, Disewa. maksudnya begini Mas Ben. Mas Ben ini punya sawah, terus disewain ke orang 20 juta. Kan dapat nih dari orang Mas Fendi 20 juta. Kemudian selama setahun itu, setelah setahun Mas Fendi udah ada uang, kan dikembalikan itu duit 20 juta ke orang ini kan. Iya, iya. Nah, sawah Mas Fendi ambil lagi kan. Iya. Iya. Ini jadi selama setahun itu orang-orang yang punya duit tadi itu kan bisa memanfaatkan sawah ini kan. Iya, betul, betul. Iya. Sama sebenarnya yang terjadi di kampung saya namanya gadai. Gade, tapi Orang masih mengatakan itu riba. ndak ada. Ada. Makanya Nggak ini ada itu. menurut bukan di kampung saya itu udah normal dilakukan. Oh. Udah normal kayak kampung Mas itu juga udah normal. Mas Teddy. Udah normal, Mas. Cuma ada dikatakan orang dari satu pengajian. Saya nggak tahu itu ya, dari kita kan ini kan ada dari pengajian ini kan macam-macam ya. Ada yang mengatakan itu tidak riba, ada yang mengatakan itu riba. Begitu loh. Iya, Jadi, iya, ngerti. Orang yang udah mau meminjamkan tadi itu Mas kan membantu sebenarnya. Iya, saling bantu gitu. Ada bunga. Tanpa ada bunga itu. Betul. Nah, Tanpa ada padahal bunga. karena sawah itu ada sama saya, karena saya udah minjamin Mas 20 juta, sewa 20 juta. Saya kan itu saya cangkul, saya ini, saya pakai apa itu disewa, di tukang cangkulnya ada, pakai pupuk, segala macam. Kemudian yang kemakan hasil berasnya selama setahun itu dikatakan riba. Gitu. Nggak ada itu. Itu katakan. Iya, enggak benar itu Pak Hari. Saya juga mengatakan itu nggak benar, tapi di dalam pengajian kalau memang
utang 100, balikan 100. Ya Nah, itu sekali-kali undang saya Pak Ari ngaji ke situ nanti. Nggak ada Nah, itu Pak Ari kayak kalau gitu. makanya saya bilang itu kok ada itu dikeluarin. Makanya saya bilang siapa juga yang mau minjamin orang tanpa apa-apa gitu 100 Ya juta. iyalah, kita Nah, pinjam ke ini pakai nah ini kok. jadi lambat laun Pak, lambat laun. Kalau zaman dulu ini normal-normal aja Pak. Iya betul. Zaman dulu itu begini, setelah disewa kan 100 juta. Sebenarnya dia nggak mau jual sawah itu. Lama-lama kepepet. Ternyata harga rumah itu kan 150 juta. Iya. Mas, saya nggak punya duit 100 juta. Udah Mas beli aja sekali. Jadi biasanya harta yang udah kegade itu lama-lama dijual, tinggal nambah sisanya berapa. Ujung-ujungnya jual beneran gitu loh. Sebenarnya orang gade itu dia belum mau jual hartanya, mungkin hartanya satu-satunya kayak gitu. Oke, itulah Pak Ari kan. Kalau Ya. di Kediri itu kan biasanya sewa tanah, sewa sawah ya udah sewa aja ya. Oke, biasanya Nggak sewa. tanpa mengembalikan Gitu. uang itu kan karena namanya sewa ya Pak ya. Iya. Oke, Kalau di ya. tempat aku Bunda, sewa istilahnya per tahunnya. Kalau gade beda lagi gitu. Iya, sewa per Sewa sama tahunnya. Nanti gade kalau gitu. masa sewanya habis ya udah kembali Udah. Kalau yang balik nyewa ke itu, kita. kalau yang nyewa itu kepentingannya beda lagi ya Bu. Ini. Iya. Nah ini kita punya sawah perlu duit. Kita gade gitu. Kalau orang sewa tadi, saya nggak punya sawah, perlu menggarap tanah orang. Nah, akhirnya saya sewa tanah si Mas Pendi selama setahun. Mas Pendi saya sewa ya misalkan sekian. Biasanya kalau kayak gitu tuh kalau istilah di kampung saya, dia yang garap penghasilan bagi dua. Oh, itu akotnya lain lagi kalau itu bagi dua itu. Ya, jadi kalau itu malahan itu namanya kalau istilah orang sini diduain gitu loh. Jadi yang punya itu hasil, kalau bagi gitu kan hasil. toko-toko juga banyak kayak gitu ya. Bagi hasil dia. Bagi hasil, pola bagi hasil. Bagi hasil. Itu sebenarnya itu normal-normal aja. Orang juga punya toko, bikin rumah makan. Yang punya toko saya, yang jalankan sayang? rumah makan itu Mas Pendi. Hasilnya bagi dua. Bagi Itu dua. normal-normal aja. Normal. Enggak. Assalamualaikum. Ya, makanya kan di dalam semua akad itu memang yang diprioritaskan di dalam aplikasi juga itu rata-rata ini Akadnya. ijab kabul. Akad ijab kabulnya. Nah, harus ada ijab kabulnya. Itu dalam nikah pun kan juga ijab kabul. Nikah pun sebenarnya hampir sama loh Pak Ari kayak ini. Cuman kalau nikah kan bahasanya mahar diserahkan ke ini. Terus kalau hutang juga seperti itu. Ada agunan juga kan itu. Terjadi. Itulah Tapi saya perhatiin Pak Kiai, saya Ya. perhatiin Pak, ternyata itu progres model-model gade kayak gitu Pak. Itu lebih banyak terjadi zaman dulu Pak. Nggih, zaman dulu memang gade yang ada. Bank kan tidak ada zaman dulu. Zaman sekarang Pak, karena proses itu kan berbelit-belit Pak. Nah, karena melibatkan yang datuknya, yang dituain, bla 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 itu. Sedangkan orang pinjam duit kan perlu yang cepat-cepat instan Pak. Nggih. Nah, kebanyakan pinjamnya itu ke rentenir. Rentenir itu kan udah merajalela kemana-mana Pak. Iya, kalau masuk ke situ kan prosesnya dia paling mudah itu. ada itu ribanya. Kalau masuk ke situ Iya, kayak bukan ada pegadaian ribanya lagi baru. Pak. Memang sangat riba Pak. Ya kecuali aku sama Abang Ari kan. Kita berteman lah. Kita gade Iya. sama Abang Ari kan itu ndak ada riba di situ. Iya. Aku ngasih Abang Ari 100 juta. Abang Ari kasih saya ini gadekan ke tempat saya. Ya saya besok kembalikan 100 juta. Nggak ada masalah kan? Gitu. Iya, cuma yang Tanahnya bantu itu balik kan gitu. tanah itu bisa digarap itu aja. Iya. Bisa Pak Ari. Bisa. Mau digarap ke mau enggak sama saya kan terserah saya itu.
Biasanya tidak dijual los gitu aja. Gitu. Enggak, kemarin itu pembicaraan itu diasumsikan sama Mas siapa itu namanya itu. GG ya. Atang itu ya, Dadang siapa itu saya lupa. Dia berasumsi yang mekanisme pegadaian, Pak. Pegadaian itu kan kita naruh emas, naruh Beda jam. lagi. Nah, berbeda, makanya itu dia konotasinya ke sana. Padahal konotasinya ke sana. Akhirnya yang ditanyain bagaimana kalau konotasi tentang itu. Kalau itu ya Agak- kayak jam, ya nggak boleh jam kita pergunakan. Oh, emas, Kalau ya ma- nggak boleh kita. Ini kan masalahnya Kalau di sana. menurut aku kan beda, Bang Ari. Ya, Gini bedanya. Persamaan sama ini ngambil uang dari bank sama kita gade. Dia punya ini jasa titip gitu. Jasa titipnya sekian gitu. Kalau menurut, tapi tetap bunga itu gitu. Pemotongannya jasa titip. Kalau disebut di bank kan jasa titip per bulannya uangnya segitu. Nah, kalau di emas kan per bulannya itu dia kena misal segramnya 20.000 per bulannya. Kalau enggak diambil dalam sebulan kita bayar bunganya ataupun jasa titipnya gitu 20.000 gitu. nah cuma yang saya di kampung saya itu cuma begini. Kalau saya sama Mas Pen, sawah saya gade 100 juta. Iya. Kemudian setelah selama 3 tahun dibalikkan ke saya, kemudian sawah saya tadi itu Mas Ben garap itu normal, itu aja normal ya. Normal. Itu tidak dikatakan riba kan itu? Tidak. Ya Pak Tidak Ustadz ada ya. dikatakan riba. Ya, Tidak gimana, ada. Pak Ari? Iya, saya sawah saya gadakan ke Mas Pendi Pak 100 juta selama setahun. Iya. Selama setahun itu Pak, Mas Pendi itu sawah saya dia garap. Selama setahun Pak dia garap. Kemudian setelah setahun dia kembalikan uang saya. Kan nggak ada itu normal kan Pak? Nggak ada istilah riba kan di situ Pak. Orang dia Nggak ada pinjam di sejuta balik sejuta. Normal itu. Normal lah Bang. Ya, jadi Yang ada di sebenarnya situ kan bahasanya yang itu pas- pas- zakat kalau gitu. Yang Iya, saya adanya juga di zakat mengatakan di itu sana. normal Pak. Cuma ada segelintir orang menganggap itu kenapa Riba. hasilnya di hasil sawah itu kok dimanfaatkan sawah itu menjadi hasil gitu loh Pak. Oh. Jadi itu dihitung Pak, contoh nih, biasa lah. dalam setahun itu hasil beras itu misalkan 2 juta. Selama kan biasanya orang sawah itu kan 2 kali setahun ya Pak ya, 2 kali setahun bisa tumbuh beras. Misalkan hasilnya itu jadi Pak ya 3 itu juta. ada tappingan di bawah. Ya nanti habis inilah. Nanti insya Allah Mbak Ronika pasti kita kirimi bareng-bareng lah. Pasti kita kirim bareng-bareng. Yang ini yang Mbak Ronika kan dari apa? Minta bantuan ini. Ini tadi Untuk udah lama saudara Pak kita Yai. di Palestina. Iya? Udah lama. Oh ya. Kalau udah ini clear kan ini udah clear semuanya, ngerti ya Bang Ari. Nggak ada hukum di sana. Istilahnya riba, kalau kayak gitu nggak ada. Kalau zakat iya ada gitu. Oke, Pak G, lanjut Pak G. Iya. Ya sebenarnya cuma masalah itu aja. Yang perlu diperjelas hanya ijab kabulnya aja. Ijabnya itu oke, ini setahu saya kalau memang gade itu boleh dimanfaatkan, boleh. Dulu kan eranya Rasulullah kan banyak juga sahabat yang menggadaikan kuda, banyak juga. Unta. Dan di situ dijelaskan ini juga, dijelaskan bahwa itu boleh dimanfaatkan, ada. Cuman kalau akhir-akhir ini kan saya lebih condong kepada ini, kepada kaidah fikih aja. Kalau di kaidah fikih itu ada istilah al-adah muhakamah. Jadi apa yang menjadi kebiasaan di satu daerah itu bisa dijadikan tendensi hukum. Seperti ini ya, Mbak Zivilia ini kan jualan ya ini ya. Kalau jualan itu harusnya di akad B itu harus ada ijab kabul. Saya jual, saya beli itu harus ada bahasa seperti itu. Tapi karena tradisi di sini, kalau ada orang
ngasih duit, kita ngasih barang itu jadi ya udah, nggak diijab kabul kan nggak apa-apa. Nggak apa. Udah Hmm, diikrarkan Soalnya lah memang iya. tradisi caranya. yang berlaku ini seperti itu. Oke, Mbak Runika, oke, nanti kita kirimi doa bareng-bareng lah nanti. Kalau mau rungkat ya, mau rungkat insya Allah nanti kita kirimi doa bareng-bareng. Oke, Mbak Runika, makasih ya sudah bergabung. Jadi memang pentingnya ijab kabul itu di situ itu. Cuman ya itu tradisinya di sini kan memang yang berlaku seperti itu. Itulah kenapa Kalau kadang intinya ya nggih, kadang yang jadi dilema kita itu gini loh Pak Ali. Apa kita ini nyuwun sewu nggih. Kadang di satu daerah, di satu kampung itu mereka kurang memahami. Mohon maaf ya, bukannya saya ngerti kiainya ya. Memang kadang dari kiainya itu kurang memahami hal tersebut. Makanya tadi pagi saya kan cerita, ada istilah kiai tutur, kiai sawur, kiai kayak sembur, ngawur, kiai kayak sumur, ngawur, kiai ngawur, ada Kayak 5 loh ngawur. itu bunda itu. Emang Loh, iya. repot, ada kayak repot. nyawur. Ya. Pak Oh Yai, Kalau Pak kiai Yai aku mau sawur tuh ya nanya. khusus tuh nyawur-nyawur Pak kampung Yai ya itu gitu. si Filia mau nanya Pak Yai. Oh Pak iya Yai, Zivilia lupa. ap- Iya Bapak ap- Zivilia. aku Oke, mau nanya, itu kalau boleh. berangkat umroh itu kan kalau yang mampu gitu ya, kalau yang mampu Haji. umroh atau haji itu kan Iya. kalau yang mampu. Tapi temanku tuh maksain diri, ceritanya udah pengen banget umroh tapi kan nunggu uang kumpul tuh nggak nyampe. Nah akhirnya dia Iya. minjem gitu kan, minjem ke Tamsis lah ya, dibilang aja Tamsis gitu, Tamsis. Habis Ya. umroh, iya dia berangkat, habis dapat duit dia langsung berangkat ke sana. Tapi pulang dari sana dia mengeluh dengan utangnya. Itu hukumnya gimana Pak Yai? Kalau Iya, sebenarnya ya iki. itu manis itu Iya. Ailah Hisabila kan ada keterangan di situ iya. kan. Manis satu Habis Ailah Hisabila habis itu dari yang sana wajib dia bagi selalu orang yang ngeluh dengan sempurna. apa utangnya nggak rampung-rampung ini bla 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 gitu Ya loh. jelas lah, Itu jelas. iya itu hukumnya Jadi gimana itu? Sah apa enggak sih? ya di dalam Suwun Pak Yai. sami-sami di dalam kaji itu sebenarnya gini ya. Manis atau Ailah Hisabila itu bukan hanya kita ongkosnya ke sana aja bukan, tapi dari segi kesehatan kita juga termasuk orang yang mampu. Terus keluarga yang ditinggalkan di rumah selama, kalau sekarang kan 40 hari, kalau dulu kan tidak berbulan-bulan loh dulu. Selama berbulan-bulan itu ada nafkah tidak buat keluarga. Kalau kita berangkat gaji terus di rumah terlantar sampai kelaparan sampai ini ya, itu malah tidak karu-karuan teman-teman itu. Terus apalagi kalau sampai minjem-minjem itu ya mohon maaf kalau bisa dihindari. Bukan hanya kalau bisa ya memang harus dihindari itu. Itulah Itu berarti sah nggak belum itu mampu hukumnya? memaksakan. Secara hukum itu sah enggak? Itu Kalau secara hukum sih tidak sah. Cuman masalah diterima apa enggaknya itu wallahu a'lam. Oh, iya sukanya kan suka ngeluh gitu terus gitu. Iya. Makanya kayak nggak ikhlas Jadi banget ya. Yang jadi lebih-lebih kesimpulannya Pak Yai ilmunya. iki pulang umroh itu bukan hanya dapat barokah tapi musibah. Iya, makanya umrohnya iya itu kan. hanya prestis saja itu. Hmm. Tapi kalau menurut aku beda Pak Yai. Yang Ya, diutamakan menurut aku ilmunya. oh ya itu juga termasuk soalnya yang pengaruh dilihat juga itu nanti. Ilmunya. Hmm. Pinter juga anak bunda. Ya Saya sia-sia kalau tadi itu ngerjakan sesuatu kalau tanpa ilmu Bunda. Iya benar. Bunda mampu secara secara ekonomi. Tapi finansial. Bunda Nah, tapi Bunda ndak tahu gimana caranya, niatnya gimana kan hmm. bingung lagi Bunda. Oke, Ya kalau kan itu kan ada manasik. ada manasik, ya ada manasik. Itu. Hmm. Makanya gitu lah kalau kita kurang paham. Cuman kalau akhir-akhir ini mohon maaf bukan berarti saya ini termasuk penyelenggara biro umroh terus saya promosi itu enggak. Tapi kalau kita haji dengan pertimbangan usia, pertimbangan ini, mending kita umroh Oh aja. ya Pak Yai, Oke. Pak Yai, nanti Oke. saya minta izin Pak Yai, nanti aku DM Pak Yai ya, ada yang mau sampaikan Pak Yai.
Oh, nggih, monggo, monggo. Ih, Ada si Filia apa yuk? bukan, Nggih. ini ada kata-kata yang nggak enak, nanti aku sampaikan Pak Yai aja Oh iya gitu. ya, ada Masalah apa? Kalau kata-kata masalahnya nggak enak jangan masalah diekspos nanti. iyo, masalah jangan dia umumkan kalau yang nggak enak, nanti aku Oh sampaikan Pak iya, Yai iya benar Iya, benar gitu. benar. Iya iya. ya, menyampaikan tuh yang manis-manis aja, jangan pahit-pahit gitu. Nah, betul. Masalah Betul sekali. iya, Terkadang Jadi pahit kalau itu masalahnya aku urusan bisa hukum jadi seperti manis Pak Ali itu. tadi harus disampaikan, biarpun pahit juga harus disampaikan. Apa yang bisa Heeh. jadi manis, Fendi? jangan, Jadi mending manis. mending aku DM Pak Yai aja nanti. Mohon izin ya Pak Yai. Nggih, Gimana nggak apa-apa. kelihatan Tak kelihatan kasih terang nomor kalau WA nggak aja ada di sekalian. gelapnya. Iya, nanti kan ini masalahnya urusannya sama Pak Yai, bukan sama tamu-tamu gitu Ya loh. Bunda ya. Iya betul betul si Bunda, Filia. Iya, Kok ya? mana mungkin ada terang kalau nggak ada gelapnya gitu. Iyalah. Mana mungkin ada terang kalau kadang-kadang nggak ada Mas Fendi, gelapnya itu kata Fendi. iya, Mas Fendi kadang-kadang cerdas kok. Memang anaknya Bunda memang cerdas itu si Filia. Enggak, Bunda Iya, ini cerita dikit ya Bunda ini ya. Tadi habis Kenapa? maghrib itu kan saya iseng-iseng buka TikTok. Iya. Biasanya di situ Aris ini lagi live. Saya coba masuk tak cari di room gimana namanya Aris ini. Ternyata ada akun gentayangannya dia itu. Emang Punya dia akun gentayangan. dia sukanya gentayangan di mana-mana, Pak. Zipilia tahu nggak Namanya akunku yang Wulan tadi? tuh. Wulan Anggraini itu namanya. Ini siapa ya? Namanya Iya Wulan itu. Anggraini akun satunya. Iya, itu akun barunya itu. Udah yang ketiga itu Bun. Yang ini keempat. Oh ya, oh Tuh itu yang kan. ketiga, ini yang keempat. Kirain Heeh. punya Iya toh. istrimu, kirain punya istrimu, Fendi. Bukan, ini yang Wulan itu untuk ini bantu-bantu kawan-kawan yang lagi membutuhkan tep-tepan. Oh, Ya sama ini saya ada HP 2 juga ini punya anak ini satu tab Tuh ini. kan? Nanti kalau minta tolong Bunda ini ya enggak enak juga. elah, saya mau aja kok Pak Haji, nolong. Ya kita akan ngetap sendiri akhirnya. Dan Saya juga selalu minta tolong Fendi. Fendi, ayo Fendi, bantu Fendi, cepet Fendi. Gitu. itu makanya di Zepelia tadi aktif dia. aku Anu, kan belajar ya. Aku aja minta tolong Bang Fendi sama Mas Ari tuh. Bantuin dong, bantuin aku. Ternyata aku bisa Bu ini. gini Bisa Mbak kan? Zepelia, kalau di TikTok itu kalau mau Iya. naikkan orang di komal, lihat itu Nah, anunya. sebenarnya ini Pak Yai. Ini Pak Ya. Yai. Ini yang sekarang sedang marak di TikTok ini, yang mempunyai akun ganda dengan nama yang berbeda. Itu seperti itu. Nggih. Itu biasanya ada pembekuan nama-nama itu salah satunya. Kalau sudah terdeteksi gitu kan. Nggih. Iya. Kan namanya beda. Oh, Google lebih cerdas lagi itu. Sistemnya itu lebih cerdas gitu. lagi Bunda. Ya, Iya. nah, Siapa kecuali ini gini ya Bang boneka? Ali ya. Iya. Kita punya 2 akun. Nah, tapi tetap aktif dalam artian 1-2 hari tetap bisa dia, makanya tetap dikeluarkan gitu. Kan Diaktifin gini. gitu ya. Saya akun saya itu yang gini satu- Pak Yai, akun saya itu kemarin Untuk itu malah bahas 18. akun iki piye? Kalau saya itu gini sebenarnya tujuan kenapa banyak akun. Nanti yang kan sekarang ini ya dikit-dikit kena PL, dikit-dikit kena PL. Sahabat saya itu kalau kena kan kita ada jadwal istiqomah ya Bunda ini ya. Nanti aku saya Iya. terganggu jadwal istiqomahnya itu. Tinggal Iya. masukkan yang satu buat live. Terus masalah tap-tap itu memang gini ya. Masa kita ini berbuat kebaikan, tap-tapnya kalah sama yang jauh sama room yang Nah, yang itulah. lain gitu. Iya. Ada kalanya yang kita perlu seperti itu. Makanya aku tadi Mbak Zipilia ya. Kalau menurut di TikTok itu kalau Mbak Zipilianya masih level Liga D 4 gitu. Naikkan orang itu 5K. Tap-tapannya 5K dulu gitu. Baru naikkan orang biar akunnya kuat, ndak gampang terbanet gitu. Sama ini. Oh gitu. Oh iya.
pelanggarannya pun tidak terlalu cepat gitu. Berarti aku tadi melanggar gak? Kuat. Ya itu kan masih Civilia tadi live. Kok Bunda nggak Mencoba, diundang Bu. Civilia? Enggak apa-apa, itu belum naikkan orang. Aku mencoba. Oh, masih anu ya. Itu Yang pertama kan aku itu ya cerita tadi lagi ya. sendiri gitu ya, Nadia, lagi makasih. sendiri. Saya gabung. Terus ada temanku tuh siapa tuh gabungan gitu bertiga. Apa tuh namanya PK apa ya Bu tuh? Aku aja nggak ngerti. Loh kok gabung gitu. Ya udahlah ngobrol. Kalau PK saya memang kurang paham ya PK itu. Iya. Aku juga. Aku kan Fendi nanya tuh yang nanya PK. temen. Nah ini apa sih? Kok aku nggak bisa naikin ya? Kayak ini PK itu apa? Perang koin. Maksudnya apa? Nanti dapat koin dia bilang gitu. Oh yaudah dah ikutin aja gitu. Aku manggil Bang Feni, Mas Ari suruh tap katanya kalau tap yang aku menang. Bener aku menang Bu. Dibantu Terus sama menang, Bang Feni sama Mas terus Ari. kalau menang, Mbak dapat apa tadi? Aku nggak Koin. tahu, belum tak cek. Dapat Enggak. koin. Dapat apa sih Fendi kayak gitu? Gini dia, Bunda. Jadi gini ya, saya sendiri juga tadi bingung kenapa kok jumlahnya cuma bertiga atau berempat atau bertiga saya nggak tahu. Iya. Dan itu orang-orang mana saya juga nggak tahu. Nggak tahu di sana itu ngomong PK. Katanya itu Setahu perang saya koin. Setahu saya PK itu kita itu sudah punya lab di atas 1.000 bisa PK. Ini kan masih baru 300-an, 400-an. Bisa PK-nya gini Mbak Zepilia ya. PK dalam artian mengumpulkan koin. Ini Mbak Zepilia kan masih kecil, akun kecil istilahnya, belum mendapatkan Iya. koin. Kalau tap-tapan itu bukan koin itu. Apa? Ini tap-tapan ini untuk memperkuat akun. Oh gitu. Itu di atas itu, Kita itu memang di ada atas aturannya itu. ya, Mas Haris ya. Jadi kayaknya tadi itu agak lucu. Di atas itu hasil tap-tapan dapat 1K. Bukan. 1K. Bukan Yang koin itu. yang koin itu ini kayak mawar gitu. Iya itu. Koin Nah, gitu. Iya. dapat 1.000. Aku nggak ngerti. Dapat Dapat nggak Nah. 1.000K? Kayak enggak ini ya Mbak, April itu ini bawah Aprila. Nggih. Nanti berapa bunga, berapa mawar jadi 1 koin gitu ya. Oh gitu. Iya. Kan jadi ngerti. Aku aja nggak ngerti aku. Iki mau dapat Sama apa sih? Dapat Civilia. koin Bunda juga nggak dalam. Iya, namanya juga pemula langsung ditantang kayak gitu. Iki nanti dapatnya apa? Aku yo nanya sebelahnya ya. Dan niku anu Pak Yai, Pak Yai nuwun sewu niku perlu di nopo ya yang nama PK itu juga harus dipelajari loh Pak Yai. Loh. Itu kan kayak Nggih, cuma saya kayak belum lomba-lomba berani itu. membahas tentang PK itu saya. Iya, Iya, itu kan kayak aku lomba. aja nggak ngerti tapi Anu, Pak iya Yai. ditantang, Pak Yai. ditantang. Iya. Itu Mang, iya kan Saya tadi itu masih temenku sangkut kan dong. bilang yang ya temennya Mbak Livi banyak banget, Salam, Mbak dapat April. banyak itu kan yang Mas tadi ya. Apa tema hari ini, Pak? Baru masuk Iya. belum ya? Nggak Temanya tahu ini tadi Tunggu dari tumben Mbak Pak ya April lah. buka room untuk ini di malam hari biasanya buka Tadi itu ceritanya saya habis turun dari roomnya Mas Haris itu. Begitu nyampe Emang bawah kamu jam tadi live Fendi? mari Kok Bunda nggak diundang Fendi? Bunda nggak diundang. mana enggak pernah live aku Bunda, cuma kebetulan ketemu sama Pak Kiai di Komal gitu. Di Komal. rumahnya Saya siapa? kejar Mbak? itu, Mas. Tapi aku pakai akun Wulan tapi itu. aku pakai akun lain gitu. Aku langsung sama Kiai. Oh, Pakai akun Wulan ya. Saya kaget Kamu cuma ini. suaranya. Udah asing saya suaranya. dia tuh sudah banyak akunnya Pak Kiai. Kemarin saya juga dibohongin tuh sama si Fendi. Gitu gitu Pak Fendi. Oke nanti enggak apa Bunda Zufilia nanti tak kasih nomor WA-nya. Soalnya gini loh kalau Iya. kita ngobrol di DM itu mah kelihatan online di apa di TikTok langsung ini ya. Jambak gitu ya. Iya. Undang-undang wah. Oh, Ya lebih baik Nggak itu di datang, nggak WA enak. aja.
Di Iya, WA ya. Di WA kan tenang ya, gitu. makasih. Makasih Pak Yai. Nggih. Iya, Nggih, masalahnya insya lah Allah ya nanti tak Allah. kirim nomor. Mau Nggih, nyampein sebenarnya nggak banyak loh enak, nggak disampein gimana kasus-kasus gitu. fikih yang ini. Nggih. Ayo Bunda, Makanya bikin kan topik Kenapa, Fendi? pertanyaannya. Enggak ah, Bunda nggak mau nanya. Bikin Nanya topik. apa? Mbak Aprila nggak mau nanya Nggak nih, Mbak tahu Aprila. dari awal Bunda nggak tahu temanya apa, jadi nggak tahu, Fendi. Ya temanya sembarang-barang lah seperti biasanya itu. Nanti Fedi Tadi sama itu Bunda ini tema sebenarnya masalah ini, masalah akad rohen, akad ijaroh, akad dirot, sama akad ariyah. Ternyata dari semua akad itu memang saya pelajari lagi intinya pada ijab kabulnya. Akad be juga, akad nikah juga seperti itu. Ijab kabulnya kalau ijabnya itu memang gade ya halal gade. Terus ijabnya ariyah sewa ya sewa, ijabnya utang. Ya berarti intinya Makanya dulu tuh saya semua sering itu di akadnya ya Pak Haji ya. ya di ijab kabulnya, Ya di ijab ijab kabul di kabulnya. awalnya kan. Iya. Iya. Ya, di daerah tradisi di daerah saya memang itu sewa tahunan atau jual tahunan lah. Itu hampir Iya kan sama kok. di daerah kita seperti itu Pak Haji ya. Iya. Tak jual tahunan. Itu tak Iya. sewa tahunan. Nah, sekarang gini loh. Bener apa yang dikatakan Pak Ari tadi. Kita ini petani kecil, Masya Allah. Sudah kayak dicekik loh Bunda ini kalau di sini. Iya ya Sudah sudah ya di susah, Jawa ya. susah. Gitu. Karena Makanya sekarang nggak banyak mau orang nanam jagung, pinter nanam membohongi nggak sih. mau. Aduh. Pinter, bukan pinter bohong, pinter beleh istilahnya itu. Pinter nyekik. Pendi sayurnya Bunda sama Iya. opornya udah mateng loh. Pendi kamu mau nggak? nanti disepil fotonya aja. Yang mau Wah dia merah itu satu aja merahnya. Ya, sinyalnya merah. Pendi, where are you Pendi? ya aku mau nanya boleh nggak? Kepental Bunda Zivilia ya. Iya si Vida kemana? Aku Udah hilang. Oh iya Apra mau nanya. Oh ada tuh si Filia. aku mau nanya boleh Apa? nggak? Mbak April naik boleh lah sama Mbak April ini los ya. Masih Ida Mau. Hmm. Udah mateng Pendi. Weh, Opornya Bunda. kok hilang Zepilia? Yang Ada itu loh di Adanya atas. ada weh. Ya muncul lagi. minta yang ya, dikasih Mbak cuma Bang Zivilia Fendi ini. tok, aku nggak dikasih. Nggak boleh Tuh, gitu. Pak Ari Dia mau muncul lagi. lontong Iya. sayur. Besok datang Ya ya aku ke sekolah iri. Bunda ya. Di mana? Pendi sama si Filia besok datang ke sekolah Bunda ya. Ikut makan lontong Oke sayur ya. siap. Oke siap. Bang Ari nggak usah diajak apa? Gak usah spesial buat Fendi sama si Filia aja. Maka Bunda kasih ini dua ini. hari ini Bunda ini. Kenapa Pak Haji? Mbak live Bunda ini hari ini ya. Hari ini masak saya Pak Haji. Karena besok mau Sinyal bawa kebun. makanan ke sekolah. Jadi di sekolah itu ada tradisi siapa yang ulang tahun itu membawa makanan lah, yang nggak membawa makan pokoknya makan-makan di sekolah gitu. Oke. Jadi besok giliran saya gitu Pak Haji. Mau dibantuin masak nggak Bu? Aku pinter masak Giliran loh. yang ulang tahun. Kenapa Pak Haji? Ya, besok ulang tahun. Sudah lewat ulang tahunnya. Bunda Zivilia tuh. Si Filia, Masih harus masak Filia Bunda. ulang tahun bisa besok. Aku ulang tahun udah lewat. Bunda juga udah lewat. Pendi aja nggak mau kasih hadiah sama bundanya. Mana Pendi lagi tuh? Merah tuh sinyalnya. Kecil lagi satu. Iya.
Mungkin di sana lagi hujan. Bisa jadi Di mana? di tempatnya Itu Fendi di di Mas Sandy. Malaysia. Tuh sinyalnya hilang banget. Masa Fendi kepala jualan bakso. Bukan. Yang jualan bakso namanya Mas Rehan. Iya, yang jualan bakso si Rehan. Ini Rehan lagi di Iya. Indonesia ini si Vile ya. Oh, udah pulang. Karena papanya sakit. Kayaknya lagi koma kayaknya papanya. Iya, katanya Bang Ari kemarin ibunya juga meninggal, ibu mertuanya. Kita nggak lawat yang ke sana, nggak tak siang. Ikut berduka cita ya Pak Ria. Iya, Ya Bu. makanya berapa hari nggak ketemu. Pak Ari, Ternyata lagi kena tradisinya musibah gimana Pak Ari di itu. sana? Baca tahlil ya? Berapa ribu kali Pak Ari? Loh, hilang 7 lagi hari si Fendi. Kebentar. Baca berapa kali Pak Ari? Ini hari ini malam kedua ya Pak. Oh, meninggalnya kemarin. Iya, kemarin kan saya menghilang langsung saat lagi pengajian kan saya langsung lagi live itu kan pas 7.25 itu meninggalnya tuh. 7.25 pagi. Innalillahi wa inna Itu usia 90 tahun lah itu. Masya Allah, sudah banyak Panjang umur bonusnya ya. itu. Udah 2 kali ke rumah sakit. Suami saya aja 63. Udah 2 kali bolak-balik ke rumah sakit itu. Tahun udah. Tapi ada loh Pak Yai di tetangga saya itu sudah 6 kali masuk ICU. Tapi alhamdulillah sekarang masih sehat, sudah pasang ring jantung, kemudian cuci darah sudah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih baik. Tapi ya itu ternyata usia itu hanya milik Allah itu saja. Nah, Cuma suami saya nggak pernah sakit, sekali sakit langsung diambil sama Dua Allah. ini kemarin saya waktu mertua itu 2 kali ke rumah sakit itu kan udah bagus lagi kelihatan kan. Cuma 2 hari terakhir kemarin itu pas posisinya itu sesak, napasnya udah mulai sesak itu mirip kayak orang tua saya yang laki itu, cara sesaknya. Jadi Sakit apa beliaunya? banyak sih, yang namanya 90 semua onderdil pada kena. Iya, iyalah. Nah, jadi cara dia itu, ini saya langsung berpikir, ini mirip banget sama orang tua saya. Jadi ternyata itu, waktu itu, saya sampai waktu itu orang tua saya itu, pas saya ngucapin, kalau Bapak mau sehat-sehat Pak, kalau Bapak memang mau pergi, kami ikhlas semua. Bapak langsung pergi di tangan saya. Ternyata memang harus ikhlas. Nah, makanya saya langsung ngomong ke anak-anak keluarga istri saya. Ini harus ada yang ikhlas. Ternyata anak yang nggak ikhlas, yang belum ikhlas itu adalah Ada yang gadoli yang satu ngurusin tuh. dia. Anak laki-laki. Ada yang gadoli satu itu masalah juga biasanya. Jadi ternyata saat kemarin di pagi itulah dia itu sambil menciumin ibunya segala macam itu baru terlepas kata-kata ikhlas tuh, walaupun hatinya berat dong mengatakan ikhlas, dia masih belum masih ingin mengabdi lah sama ibunya gitu. Nah baru terucap didorong sama istri saya dari belakang, ikhlasin gitu kan. Baru aja mungkin disitulah kelihatan sama ibunya itu sesak napasnya langsung tertutup, dia langsung tutup mulut, cek pergi. Kata istri saya kan lagi di rumah katanya. Lagi live, lagi malam pagi itu. Saya kan sering tuh Pak Ari dapat undangan apa. Ya itu undangan orang sudah nazak gitu itu. Ya rata-rata memang gitu, ada yang gandoli satu gitu aja masalah. Iya. Sama itu juga, kalau suami saya nggak Pak Ari, dia tipu aku. Pas aku keluar dari ruangan ICU, badannya hangat Pak Haji, badannya hangat. Detuk jantungnya normal, ini monitornya bagus. Belum nyampe saya baru depan pintu mau duduk sebentar. Kan ada Ayu suami bilang, "Dek, gantian. Kamu istirahat dulu, dari pagi kamu berdiri." Kata siapa Saya itu? keluar sebentar. Kata siapa?
Yang suruh suami. ganti itu siapa? Yang suruh ganti itu siapa? Kakak ipar, Oh, kakak ipar kakak. aku, kakak suami Pak Ari. Katanya Jadi kamu gini, ganti ya. jadi ternyata orang mau meninggal itu tahu bahwasanya itu apa yang harus dia lakukan kayaknya. Jadi Iya, benar. ah, Kan kemarin jadi kita sudah bahas juga itu. jadi Gini Pak Ari, mungkin suami itu udah tahu banget gimana ibu terhadap dia gitu loh. Makanya dia nggak tega dia pergi di saat ibu lihat. iya kan Hmm. pas Ini tangannya berontak orang Pak Jawa. Ari, pagi pas tangannya berontak kan kesakitan. Saya cium tangan dia. Itu kata kakak ipar, keluar istirahatlah dulu dek, kamu udah capek dari pagi tadi. Setetes air minummu belum kamu minum, makan isi perutmu belum, cobalah makan, minum ini. Ya aku keluar baru depan ruangan dia itu baru aku duduk sebentar, tiba-tiba ayu iparku bilang, dek ngapa ini, katanya monitornya ini lemah katanya. Loh kok lemah, tadi nggak ngapa-ngapa aku bilang. Tiba-tiba draktis jadi 60 denyut jantung dia itu. Aku bilang, aku pegang kaki-kakinya. Maksudnya 90/60. Iya Pak Ari, enggak 60/70 gitu nah. Oh, Bukan lemah. itu udah jauh di bawah ini tuh. Udah di bawah terminal. Udah drop Iya itu. jadi Itu udah pas koma aku itu. keluar ruangan itu perutnya masih mompa, denyut jantungnya masih mompa. Pas tiba-tiba aku masuk lagi, perutnya udah datar, perutnya nggak mompa lagi. Sudah itu air matanya nggak ngalir lagi gitu nah. Kalau suami saya beda lagi. Jam 8:30 ya, 8:30 dokter datang visit. Jam 8 ding, terus mengganti perbannya, masih bisa ngomong, diajak ngomong masih bisa. Bapak gimana hari ini kabarnya? Baik dok, sudah nggak ada yang sakit, sudah sehat semua dok. Ya sudah, besok ganti besok CT scan. Dokternya pergi, suami saya minta saya dudukkan, dikasih tasbih. Anak saya bilangnya sudah nggak kuat tangannya, sudah nggak bisa. Gitu. Itu jadi mengingatkan saya. Begini, Pak Yai, Ya, nah niki kalau pada tanglet niki. iya, Bahasa bahasa Indonesia, Indonesia, Pak Pak Ari. Kang Ali. Begini, Pak Yai. Jadi kita di pandangan Islam kan gini, kalau orang sakit lebih dari mungkin 2 bulan ya sakit gitu kan, 40 hari sebelum meninggal, kata Pak Yai kayaknya ada yang mengatakan itu sudah dihukumi jenazah ya Pak Yai ya. Sudah di alam lain. Iya, Hmm, gitu. Itu keterangannya di kitab karyanya Mbak Yasin Asyari ada itu. Nggih. Makanya Keterangan kalau Mbak Yasin. Bapak almarhum Bapak kula niku 40 hari sakit itu dibawa ke rumah sakit itu kan saya ditanya Pak Kiai, wis ditahlil apa urung nih? Sampun Pak Yai. Ya wis. Jadi kadang-kadang pengedan apa ya, pengesi urip wis ditahlil iki. Nah, kadang-kadang di situ pandangannya salah persepsi loh Pak Yai. Banyak gitu loh. Gitu loh. Iya. Itu kalau yang Ini kalau meninggal seperti itu. tanpa sakit tanpa apa udah bau mayat belum itu sebelum 40 harinya? Itu. Nah, niku Pak Yai. suami saya cuma Ya. seminggu sakitnya loh, Itu Kang kan Ali. temanku kan hari Selasa dia ke pasar bareng gitu ya cerita. Ya udah ngobrol-ngobrol paginya dia meninggal. Dadakan banget ya pas lagi buat dagangan malah. Itu apa udah bau mayat itu sebelum meninggalnya itu. Yang mendadak Artinya sama Ya yang sebelum- udah lah. kan Pak Yai. Udah. Iya, mendadak Yang enggak, itu. yang enggak, Tapi yang enggak bau, ya. heeh. Ya, kalau meninggal yang fuji'ah itu mati dadak ya. Itu kan ada hadisnya itu man mata fuji'atan amin ada kubri itu yang orang siapa kok Fendi tadi kemana kok? meninggalnya mendadak maka Pergi, dia Fendi. aman dari siksa kubur. Sinyalnya kan jelek tadi Bunda. Jadi Iya kepental. sih. Kepental. Gitu.
Kayaknya masalah sinyal Mas Wendy. Cuman ada beberapa kematian yang di luar ini seperti bunuh diri sama ini sama apa. Oh, maaf itu tidak boleh kata-kata itu diucapkan di TikTok ya. Kena PL nanti. Iya. Sama apa? Kecelakaan itu juga bukan termasuk takdir istilah. Kecelakaan apa Pak Haji? Kalau Pokoknya kecelakaan apa? bukan termasuk ini, bukan termasuk takdir, bukan masuknya di takdir bukan. Kalau Bukan suami saya takdir. kan yang seminggu aja sakitnya, Pak. Nggih. Suami saya itu Tapi seminggu banyak aja orang sakitnya. Nggih. Sampai Mau aku naik bilang lagi gini, Mas Aris. Mau naik apa di Kak, aku bawah? bilang gini, Maaf Bunda, kamu tadi sini bohongi aku aku ya, nge-like. aku bilang. Naikkan aja Pak Haji itu anakku, anak lanangku. Anak lanang. Nggih. Itu Pak Agus Itu Lontong momennya itu ada. dia Pak Agus Lontong selalu menyimak kok itu. Biarpun diem tapi nyimak Mas Agus Lontong itu. Karena dia sinyalnya jelek. Nggih, kadang jelek, kadang baik. Itu merah lagi kan Pak Agus Lontong. Tadi pagi kayaknya Mas Agus Lontong komen agak lama tadi. Saya tadi pagi ke pasar Pak Nggih, Haji, hari Minggu. ke pasar. Salah nyebut. Ke pasar cari Pak Ari, bawang, jadi tradisi di situ gimana Pak Ari? Baca tahlil berapa puluh juta kali di situ? berapa puluh juta kali. Saya kurang tahu Pak. Hmm. Makanya ikut ngadiri itu kayak sekarang saya nggak ikut Pak. Jadi saya tadi pas selesai makan saya pulang dulu ngeliat rumah gitu aja. Jadi nggak ikut, saya ikut tahlilan Pak. Istri saya masih di sana gitu. Makanya dulu saya ini gini Pak Ari, apa sempat janggal ya. Maksud saya sempat janggal tuh gini. Kok tega-teganya ya? Ya mohon maaf ya. Satu organisasi itu kan ada yang tidak kirim doa setelah mayit meninggal, kan ada itu. Saya tidak berani bukan organisasinya, nanti salah kompon. ada di tempatku juga ada kayak gitu. Nggih. Tapi setelah saya tahu tradisi di sini ya, khususnya orang yang tinggal di perumahan itu, masya Allah ternyata betapa sulitnya mereka nyari tetangga itu ya. Ya memang benar. Tapi Artinya Pak Yai di tempat saya kan tinggalnya di perumahan Pupuk Kaltim ya. Jadi ya orang sibuk semua lah, artinya karyawan Pupuk Kaltim semuanya. Nah, itu ketika suami saya meninggal, semua pergerakan tuh langsung karena makanya saya lebih senang tinggal di Bontang karena religiusnya tinggi di Bontang. nggih, Jadi solidaritasnya semua tinggi. sudah ada yang ngurusi masing-masing, yang fardu kifayahnya siapa, peralatannya siapa, yang gali kubur siapa, kemudian yang ngurusin rumah siapa. Itu sudah beres. Saya datang ambulan datang itu semua sudah beres. Jadi alhamdulillah sudah terus ambulan datang langsung dimandikan. Jadi di rumah nggak sempat lama, langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan, langsung diberangkatkan, begitu. Jadi Nggih, itu kerukunan kan di perumahannya ya lumayan lah. kan kebetulan di tempat jenengan seperti itu ya. Tapi kalau di Iya. beberapa daerah di sini sering soalnya saya nerima undangan gitu ya, karena keluhannya itu apakah kita ini harus ngirim bacaan surat Al-Ikhlas sekian. Tetanggaku Ada juga Pak ada tuh Pak Yai. Kapro. Ibunya ninggal pagi, sorenya nggak ada yasinan, nggak ada tahlilan, nggak ada apa, udah anteng diem rumahnya. Oh, itu biasanya orang Muhammadiyah, Mbak Sivira. Soalnya suami saya juga, tapi Bikin organisasi juga ini. Jangan maaf, sebut maaf. organisasi. I'm sorry. Enggak, bukan maksud saya karena suami saya juga seperti itu. Gitu. Aku Iya. juga Tapi memang ini sudah ini. Kenapa kok Mbak bapakku Ida juga ikut ada ini? organisasi itu ya. Ya, Tapi kan masih memang pakai. Indonesia sering berlaku.
Tapi masih pakai gitu. Oke, Pak Kalau Yai. saya karena dilahirkan dari wilayah Lirboyo, jadi masih menggunakan itu sih saya ya Pak Yai ya. Nggih. Jadi Karena ada yang lucu kiblatnya Pak kan Yai. Lirboyo kita. Jadi Iya. ngeten. Ono sing ora gelem yasinan pitung dina, tapi nek dijujuki berkata yo ditompo, Pak. Lah ya Ya, oke nggak kata salah Mas. itu. Ada juga mereka itu datang Iya. ke rumah itu bawa bawa makanan sendiri. Nggak boleh ngomong orang. Bukan Enggak, lagi Pak ngomongin Kapro. orang, itu lagi Enggak cerita. ngomongin orang. Kita kan lagi cerita, Pak Kapro. Lagi cerita. Ada Ini yang dipanggil babnya tahlilan bukan nggak mau poligami loh, Bro, ya. berangkat. Cuma Kakak dikasih bukan berkatnya dia poligami, mau. sorry. Oh si Fendi nggak naik lagi. Naik lagi. Sinyalnya Boleh. jelek. Nggak tahu itu yang tadi. Kalau memang Masih yang kangen kirim ya Bu doa, sama anak lanang. kirim doa itu sebenarnya ini ya, sebenarnya memang Keluarga. dirinya sendiri yang harusnya nebus ya. Cuma hal seperti itu kalau menurut orang hakikat ya kurang bagus juga. Kurang bagusnya apa? Ya masa kan kita optimis bener sih mlebu nih lagi Pendek masuk naik lagi Pendek. Ini nggak muncul Pendek. ya, ini. Oh nggak muncul ya? Nggak muncul. Oh berarti ngilang lagi dia. Sinyalnya ini kurang bagus. Makanya di yang tidak 100 berapa itu 100.000 kali itu sebenarnya condongnya ke ini ke dirinya sendiri atau keluarganya. Jadi ketika itu pernah saya jelaskan itu ketika kita masih hidup untuk yang apa itu Atakoh kubro kan membaca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Itu aturan dicicil sendiri ketika kita mulai masih hidup dicicil. Tapi nek Cicil Jadi aja boleh kayak bunda membaca itu untuk diri sendiri ya Pak Yai? diri sendiri sebenarnya yang nebus diri Soalnya saya sendiri. biasanya membacakannya untuk suami sama anak-anak. Itu malah lebih baik. Nah, kalau memang kita ini tidak sempat menebus atau kurang tahu ilmunya atau gini. Nanti ketika si mayit ini meninggal, lebih baiknya itu keluarganya yang nebus keluarga. Iya. Saya Kenapa? nggak keberatan pun. Keluarga kan jelas lebih ikhlas. Apa Pak Kapro? Yang masalah Ya, itu kalau yang nebus kali saya tetangga dibantu itu. toh. Pak Kapro, Pak Yai itu Pak Kapronya mau ngomong. Ngomong apa bro? Ayo bro, komen bro. Ya jangan suaminya aja sama anaknya yang didoakan. Saya juga temennya ya harus didoakan. Iya, sedulurku, tak doakan. Kan kita kalau berdoa untuk mendoakan juga untuk seluruh umatnya Rasul, ya kan Pak Yai ya? Nah Iya, ini Pak. yang suka itu. kalau di dalam enten kompleknya Pak Yai dipun Pak Yasin tahlil biasa napa enten dikir widane. Di sini ada juga vidaan itu masih berlaku ada, cuman ya Mas itu Ali kalau saya- Sofyan aslinya pundi sih Mas? Majenang, Cilacap. Oh Majenang. Majenang. Kalau Sivilia mana Sivilia? Banjar? Tapi kok ngerti Jawa? Banjarnegara. Banjarnegara. Makanya ngerti Jawa. tangganya Makanya Christian saya itu. Heeh. Banjarnegara itu Cuman Kalau Mas yang kemarin Mas Beng longsor tahu. itu ya Sivilia. Iya itu daerah Wanadadi. Mas Beng tahu itu daerah Banjar. Siapa? Mas Beng. Oh, nggak kenal aku siapa dia. Pak Beng tuh temennya Pak Ari. Oh, Temannya Bunda Muda. Iya, umumnya mungkin pakai Yasin tahlil Iya. biasa ya Pak Yai ya. ya, Kan ya. Iya, kebanyakan sekarang Yasin tahlil biasa ya Pak ya. Nggak ada widanya Iya. ya. Tuh Iya, Bang iya, ini datang iya. lagi. Biasa Jawa aja. yang baca vidaan 100.000 kali masih baik. Masih di daerah Nah, saya, aku tetangga ini juga masih baik. Mas Fendi Cuman kok harus hilang? tidak terlalu saya terapkan. Maaf Ada itu sinyalnya loh Pendi tadi. di bawah. Kamu kemana aja Pendi? Sinyalku Bun. Hilang itu Ditarik. tadi terjun bebas. Masuk rawa-rawa nggak tadi? Oh, Ketemu. lebih masuk. Ketemu temen Udah gue tenggelam. yang
Ketemu buaya nggak? Ketumpang udah. Insya Allah besok pagi lah materinya tentang apa hidaan atau atakoh itu saya bahas. Nggih, boleh-boleh Jadi Pak kita Yai. biar tahu referensinya dari kitab Nggih, apa, betul, terus betul. kitabnya itu Futuhatul Madaniyah, itu pinggirnya Nasoihul Ibad. Besok lah, insya Allah Kok besok udah pagi saya. ngantuk. Murah Oke, yo. monggo Napa Bu niku Dia. kudu Oke, genep ya, Pak makasih yo? Bu Dia sudah bergabung. Jumlahnya kudu genep Iya. 1.000 napa ya, Pak ya? Iya, 100.000 memang. Atakoh Iya. atakoh kubro. Kalau yang Kulo baca tahlil itu 70.000 itu iya, namanya atakoh sugro. iya anu kulo biasane 70.000 itu berapa jam ya? Oh. Waalaikumsalam Mbak Hamdiah. Kulo biasa teng mriki Yasin Tahlil biasa, Ambil pernah derek itu apa wisdaan, Pak. itu? Dekek der kulo, Pak. Benda itu. Rampung-rampung. Lah wong kan ada tuh ceritanya ya, kalau mau hajatnya terkabul itu baca Yasin sampai 40 kali. Lo baca 3 kali aja udah ngantuk tengut-tengut. Ya nggak nyampe 40. Oh. Iya. Makanya bacanya kan boleh berjamaah dong, Mbak. Mm-mm. Ya kan Baru bisa 3 kali juga ya ramu Pak Yai ya. tengut-tengut. Ya. Pak Kiai, Ya, iya Pak. Mas Haris. saya mau nanya ini satu yang bikin masih terbeban ini. Kita off cam dulu ya, saya ngerokok aja lah. Gimana Mas Haris? Iya, oke monggo. Ini masalah seseorang ibu kan. Em, Ini Nggih. kan di ini orang yang melahirkan mati melahirkan gitu. Dihukumkan syahid kan. Mm-mm. Mati Iya. syahid. Gimana ini orang yang sampai kan ini yang masih anaknya yang kecil mati aja belum belum dikasih segala sesuatu apanya udah mati syahid. Ini kita yang anaknya udah besar-besar ini dikasih Heeh. nafkah semuanya, apakah ndak ada imbalan mati syahid untuk seorang ibu gitu? Aduh, dibelain seorang ibu. Kalau Gimana tuh Pak Yai? kalau ibu itu gini ya, ibu itu condongnya memang ke ini, ke suami. Kalau dia dapat ridhonya suami, lolos ya. Kuncinya ibu di suami. Kalau anak kan tugasnya kan berbakti tuh itu. Dia nanti tergantung maunya dikategorikan yang akon liwalidayhi apa baron liwalidayhi. Kalau akon liwalidayhi ya udah durhaka kepada kedua orang tua ya urusannya. Tapi ini ya, kalau ridhonya Mas Haris laki deh. Kalau lelaki nanti sampai meninggal ya ridhonya pada ibunya. Kecuali kalau orang istri, orang perempuan, kalau orang perempuan ridhonya nanti kalau sudah beralih ke suami ya suami. Kalau Kecuali kalau dia kalau kehidupan aku belum menikah sampai meninggal. masih terhalang sama waktu untuk berbakti sama orang tua, Pak Kiai. Jadi kalau maksudnya gimana? Sudah meninggal Bukan, dua-duanya orang masih tua? hidup gitu. Oh, maksudnya tuh terhalang oleh waktu. Berbakti kan tidak harus Ya karena ditungguin. dia jauh Pak Yai. Dia kan kerja di Malaysia gitu loh mungkin. Ya walaupun Oh, gini lah. Bun, walaupun saya masih di Lombok gitu. Emang orang tua di mana, Fendi? Kesempatan waktu untuk bertemu ibu bapak itu ndak ada walaupun dekat gitu. Oh, Sampai bisa. sampai 1 tahun kadang ndak bertemu gitu. Kok bisa? ih, Nah, ih, itulah. mau dong, Ali. Itu Aku makanya mau saya jeruknya sama ngomong semangkanya. masih terhalang waktu gitu untuk Oh, nasi kotak. Deket Gue. kok nggak nyambangin? Iya kan ada hari kepengen Sabtu Minggu, Fendi. kepengen itu. Emang orang tua tinggal di mana, Fendi? Deket sih Bun, Udah deket kan Tapi Sabtu kok Minggu nggak nyambangin? disempatin lah. Sore deket. disempatin lah.
Nah itulah waktunya itu yang nggak ada Bun. Soalnya gini ya Pak Kiai kan, Ya. yang mungkin apakah hukuman bagi ya Allah alam kan, hanya Allah yang tahu Ya. yang kayak gitu. Dulunya saya tinggal sama ini waktu masih bayi, udah pisah gitu. Oh ya. Jadi kasih sayang seorang ibu itu, ibu bapak itu ndak ada gitu sama saya. Oh, gitu. Nah, kamu tinggal sama siapa waktu masih kecil? Sampai meninggal, sampai saya kawin masih sama nenek Oh, sama nenek. almarhum. Oh, berarti dibesarkan oleh nenek. Heeh. Ya, disempatkan lah, Fendi. Terus kalau saya seperti apa ini Pak Yai? Posisi saya. Anak Posisi jenengan ya saya udah. Posisi sudah enjoy jenengan itu. ya sudah enjoy aja ya kan? Karena suami sudah nggak enjoy. ada, anaknya dan, perempuan semua. dan meninggalnya pun juga di pangkuannya lah gitu. Aman. Iya, ya Ya, alhamdulillah. aman. Jadi kalau jenengan mau cari masalah ya monggo nambah 1 kali lagi. Aduh, Fendi Tanduk ya. ketawa. Aduh, berat Pak Yai. Tuh Kapro juga ketawa tuh Kapro tuh. Tanduk Pak Yai. Tapi Kak kalau Pros aku yang syukurnya menampung gini itu. Pak Yai ya, syukurnya akunya gini, pemikiran saya yang lebih tua dari saya anggap itu ibu bapak saya. Sering saya dapat Ya, kasih sayang dari seseorang gitu, walaupun bukan dari ibu bapak saya gitu. Ya nggak apa-apa. Nggih. Mm-mm. Dari bunda kan juga, anggap bunda ibunya Fendi kan juga nggak apa-apa. Iya. Kan di sini banyak orang-orang yang sayang. Sayang sama Fendi. Tenang aja Fendi. Pak Kapro itu juga penyayang Pak Kapro itu Mas Haris. Pak Kapro itu sangat penyayang. Pak Kapro ini senengannya menyantuni anak yatim dan mamanya anak yatim. Mamanya ya. Sama mamanya ya. Ya, Aduh ya Allah. Pak Yai izin Pak Pak Kapro Yai. aman ya. Izin apa? Baru disebut. Hukumnya istri orang yang tidak bisa hamil, misalkan kita dimintai tolong sama suaminya, sama istrinya suruh bikinkan anak, itu gimana Pak Yai? Iki yo aneh-aneh pertanyaannya Kapro ini Jen. Ya, kalau untuk Pak Kapro ya boleh lah. Ada keringanan Yang khusus penting ada. istrinya, Nanti ya, suaminya takut itu mengizinkan, istrinya kan juga mau. Enaknya Pak Ada ya. Kapro, enaknya Pak Kapro jadinya kan? Duh, iya kita kan menolong. Cuma menanam benih aja. Oh, Pak Iya, Kapro, Bunda, Pak Kapro cuma menggarap. iya. Iya itu. Karena Bukan suami namanya dia tuh aja. seneng gitu loh Pak Kapro. Suaminya mandul gitu loh Pak Yai. Suaminya mandul gitu, bukan istrinya. Ya, Jadi bukan nanti istrinya. pesanannya lagi pakai bin siapa? Ya bin ayahnya toh. Masa bin Iya. Pak? Iya enggak lah. Ayah biologisnya kan siapa? Nanti Nah, pesanannya tuh. cewek, pesanannya cewek nikah binnya bin siapa? Sendiri tuh, Mama. Ya itu karena bin itu kan harus orang tua biologis ya Pak Aneh-aneh Yai. aja ini. Iya. Pakai Pak Kapro. Aku mau Pak Kapro nanya. ada yang mau yang ini ada yang minta seperti itu Pak Kapro ya. Ya ada, pasti ada lah di dunia ini bermacam-macam kan. pakai Pak Kapro ini suami sewahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Suami Kenapa? Itu sewahan. gimana Pak Yai? Petunjuk Pak Yai. Boleh. Untuk Kapro itu apa tuh nggak boleh? Tanda-tanda Boleh. tanda-tanda kiamat sudah dekat ini. Orang yang belum pernah menanyakan dan orang belum pernah menjalani, nah itu yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Minimal kalau ada pertanyaan itu mengingatkan. Apa yang nggak bisa rumah Pak Kapro? Pak Kapro memang betul. Gitu. Jadi Pak Kapro Yang buka di pertanyaannya nih itu
Mana nih sewa-sewa tempat pertanyaannya, suaminya Bang gitu. Kapro? Ya itu tadi pertanyaan. Nah, orang belum mikir 5 tahun ke depan, 3 sampai 5 saya pikirkan dulu sebelum ada kiamat itu. Tanda-tanda kiamat seperti ini. Kak Bro. Oh, Kapro, kapro. Berarti nyambungnya ini Pak Kiai, Ya, nyambungnya ini dia Pak Kapro. Dia kan ada sekarang istilahnya di apa namanya suntik gitu kan, orang yang mandul perempuan. Itu Kawin suntik. Apa bayi namanya? tabung. Bayi Ah, tabung. bayi Bayi tabung. tabung. Bayi tabung. Iya, bayi tabung Pak kan kamu nggak bisa. mau, Fendi. Bapak kamu mau jadi bayi ikut bapak tabung. Nyambungnya gitu Bun, istilahnya anunya gitu, hukumnya gimana, hukumnya dia itu bayi tabung. Ini kan sperma dari orang lain kan. Ya ini nih dia nggak mau. Dia harus dia katanya menanam benih katanya. tapi yang dimaksud Pak Kapro tadi enggak gitu kok. Dia sedekah seneng kok dia itu maunya. Oh, sedekah senang itu. dia bener. sodakohnya itu kan bantuin ya. Ya. Senangnya sama Pak Jariah Kapro lah, itu. bahasanya dia jariah. Pak Kapro cuma nandur, nanti yang memupukin yang suaminya. Wih, enak. Iya. Itu pasti ada nanti. Jenengan pasti ngadepin. Terutama Pak Kapro ya. Kalau di dunia ini isinya kan bermacam-macam, beraneka ragam. Ya, pasti ada masalah, pasti juga ada jalan keluarnya. Kalau nggak gitu nggak hidup namanya. Oke, cuma fokus. Astaga. Oh. Ini Mas Agus Lontong nggak ada pertanyaan kah itu? Tidur kali, Bu. Siapa? Tidak, sinyalnya kurang bagus. Iya sih. Kayak semalam siapa ya, Mas? Kayak Mas Fendi semalam yang tidurnya ngorok siapa ya? Mas Sampai Forever, sampai kedengeran ngoroknya. Mas Forever. Fendi tadi malam itu aku nyari tempatnya Mbak Ana, aku Bunda nggak Hari itu nemu sama ya Fendi sebelumnya ya. Bunda ini tidur katanya Bunda ini. Udah aku segel itu Bunda Ana, ndak bisa dilihat sama Bunda. Kenapa? Kok gitu? Jahat Fendi. Memang Fendi itu Fendi jahat sama juga. emaknya kayak gitu Padahal loh. dia sering share tempat aku tuh. Nanti ketemu sama Bunda Ana, lain lagi coba nanti ya ketemunya. Kenapa? Pak Ji, Lain lagi orangnya. Lain lagi orangnya sih. Iya sih, tadi udah Profilnya ketemu. lain lagi. Yang tadi itu yang di-share ke aku. Aku nggak pernah di share Fendi tuh. Pulang dugem tadi malam loh Bukan Fendi. Mbak Cecilia. Sekarang lain lagi. oh kalau Beda sudah lagi. Bunda ini anak Bunda. Suaranya April nggak bisa didengar. April nggak pernah hadir saya share. Bunda nggak pernah kamu share. Sibuk terus. Kemarin tadi malam kan Bunda dugem tuh sampai jam pulang sampai di rumah jam 10 Balik ke terus pulau kan tadi. ngobrol sama Pak Yai sampai jam 12 ya Pak Yai ya. 12 waktu saya maksudnya. Iya. Yang semalam. Mm-mm. Hmm. Karena nyari Mbak Ana nggak ada. Mau Mbak Ana masuk kan lagi kan semalam Bunda. live. Hah? Live Mbak kan Ana semalam. akunnya 2, tadi gabung di tempat Pak Aris juga akun yang satunya. Iya. Itu tapi belum aku ganti profil Pak Yai. pulang dari Yang apa? dugem tadi malam itu lihat Mbak nggak Ana, ada. yang satunya udah ganti profil dia. Iya ganti profil Oh, satunya. yang itu. Saya kurang tahu kalau Yang sering satunya. live itu. Yang sering live itu ganti profil. Pak Yai, aku izin turun ya. Aku udah ngantuk. Monggo lah, buka dulu semuanya.
Ini saya juga mau Iya, toko makasih ini. ya semuanya. Toko. Ya. Sama-sama. Gitu. Cecilia. Assalamualaikum. Jangan keliaran ya. Wendy kamu di Malaysia Enggak, ngapain? aku mau tidur. Kerja. Ada permintaan dari Mbak. Siapa tuh Aku tadi? mau ketidur. Hah? Jual cilok. Turunin Pak Yai. Wih, ngadi-ngadi weh. Baju Filia. Jadi istrimu tuh Salam. Tadi cantik kan ya. Mbak Aru siapa tuh tadi itu? Aru nikah ya, minta Kenapa? bantuan. Oh iya, Minta iya bantuan doa doa. untuk nikah tadi. Kita doa-doa. Oh iya, yuk doain dulu. Iya. Nggih. Kira. Iya. Adain sama-sama ya itu. Monggo. Saya cukup baca Fatihah sekali aja baru buka gitu. Iya. Oh nggih, nggih. Iya. Ya Allah khususan hadratin Syafii Akhina di Palestina. Syai'lillahi walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillah. Bismillah. Iya, kena dia kena rajim. An'amta alaihim. Warahmatullahi Ini cukup sekian ya dari saya. Barangkali ada kesalahan kata-kata ataupun ingin besarnya. Besok pagi insya Allah materinya itu tentang kirim doa itu ya. Besok pagi. Nggih. Nggih. Pun ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.